Tribun! Oke Tribuners, mengawali jelajah bumi Pajajaran kali ini, kita bakal mengeksplor Kabupaten Sukabumi, tepatnya kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mencoba mengeksplor potensi wisata yang ada di Sukabumi lewat Tribun Trip Jelajah Bumi Pajajaran. Semoga perjalanan kita diberkahi, selamat sampai tujuan. Tujuannya bukan untuk sampai di tempat wisata, tapi bisa kembali dengan selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa syakirin wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sallimna fi safari dhahaban wa iyaban. Ya Allah, semoga perjalanan kita pergi pulang selamat, tidak ada kekurangan satu apapun. Tribun! Perjalanan dimulai dari kantor Tribun News Bogor sekitar pukul 7 pagi. Untuk menuju lokasi, kita memilih lewat jalur alternatif Cihideng dan tembus di Cigombong. Dari situ kita lanjut menuju Pelabuhan Ratu lewat Jalan Cibadak. Tapi perjalanan sempat kehambat nih, karena manajer kita, Kang Widi, sempat bermasalah nih sama motornya. Saat ini kita udah dalam perjalanan nih, udah nyampe ya sekitaran Cicurug lah. Kita mau ke Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu yang ada di Kabupaten Sukabumi. So ikuti terus perjalanannya karena bakal seru banget. Jadi itu Kujang, udah pas jalan lagi, kok rem belakang kosong. Ada lagi kosong lagi, wah ini nggak bener nih, makanya udah nyari bengkel. Saat ini di checkpoint kedua, yaitu di daerah Cibadak, tepatnya Jalan Pelabuhan Ratu. Kita akan segera menuju ke checkpoint 3, yaitu di Jembatan Bag-Bagan. Saksikan terus guys. Perjalanan kita menuju lokasi ini lancar banget. Kita cuma sempat kena macet di sekitar Pasar Cibadak. Sisanya aman banget dan cuacanya cerah seolah mendukung trip kita kali ini. Halo Tribuners, nah sekarang kita sudah sampai di daerah Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Ini masih di Pelabuhan Ratunya sih, belum Ciletuh. Kita ini lagi ada di Jembatan Bag-Bagan. Sebenarnya ini juga adalah salah satu destinasi wisata Tribuners, cuma wisata sejarah karena ini dibangun pas zaman Belanda kalau nggak salah. Nah, nanti kita bakal ke sana lagi lanjut buat ke destinasi pertama kita, yaitu ke Kuil Kuan Im. Nah, penasaran kan kayak gimana Kuil Kuan Im itu dan kenapa sih kita harus ke sana? Ikutin terus. Di belakang mas, apa di depan sana biar kelihatan jembatan gitu. Kamu posisi paling belakang, jadi dapat dua-duanya gitu. Atau mau dibalik, kamu di depan, terserah. Jembatan ini mas? Oh, ya ujung sana. Oh masih di depan lagi? Ujungnya jembatan ini. Oh ini jembatan ini ya. Tak jauh dari checkpoint di Jembatan Bag-Bagan tadi, kita akhirnya mulai masuk nih ke kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Di sepanjang perjalanan, kita dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah banget. Perpaduan antara hijaunya tanaman dan birunya lautan ditemani langit cerah seakan menyambut kedatangan kita. Jalanan di kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu ini juga mulus banget dan gak banyak kendaraan yang lewat. Halo Tribuner, saat ini kita sudah sampai nih di Vihara Dewi Kwan Im. Tapi sebenarnya ada nama panjangnya nih, namanya adalah Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa. Ini terletak di kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Dan ini menjadi salah satu yang wajib didatengin kalau misalkan datang ke Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Yuk ikutin terus. Tribuners, akhirnya setelah naik sekitar lebih dari 400 anak tangga sampai juga saya di puncak dari Vihara Kwan Im ini. Lihat di belakang saya
terbayar sudah capeknya ini dengan pemandangan dari pantai Loji. Lihat birunya, kebetulan apa ya, saat ini langitnya lagi cerah, cuacanya cerah, mendukung angin sepoi-sepoi, jadi langsung hilang rasa capeknya. Nah tadi saya melewati berbagai altar di sini, nggak cuma patung-patung yang ada di agama Buddha, tapi juga ada altar-altar khusus untuk kebudayaan di sini gitu. Ada altar Nyi Roro Kidul, ada altar Prabu Siliwangi, dan tentunya juga ada altar untuk Sun Gokong dan gurunya. Penasaran kan? Nah, nanti kita tunjukin ke kalian nih. Dan setelah sampai di sini sebenarnya kita tinggal menikmati aja sih. Kita chill di sini, menikmati pemandangan, dan jangan lupa buat mengabadikan foto. Setelah mengunjungi Vihara Dewi Kuan Im, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya, yaitu Puncak Dharma. Aman guys. So far so good. So far so good. Capek banget. Mantap jalurnya mas, keren. Halo Tribuners, nah saat ini akhirnya sudah sampai di destinasi kedua, yaitu Puncak Dharma. Ini masih berada di kawasan Geopark Cilatu Pelabuhan Ratu. Nah di sini kita bisa ngelihat nih dari atas Teluk Pelabuhan Ratu. Jadi jelasnya, luasnya itu kelihatan banget dari sini. Dan kebetulan seperti tadi waktu kita nyampe Kuan Yin, ini cuacanya masih sangat mendukung banget. Jadi langit biru dan air laut pun biru dan bagus banget. Yuk kita lihat bagaimana view yang ada di Puncak Dharma ini. Yuk. Puas menikmati pemandangan dan tak lupa mengabadikan gambar, perut sudah mulai berasa keroncongan nih. Kita lanjutkan perjalanan menuju homestay tempat kita menginap dan makan siang di sana, baru lanjut ke Pantai Palangpang yang lokasinya gak jauh dari tempat kita menginap. Akhirnya kita nyampe di homestay. Dong, lihat benar. Yeay, sekarang kita sudah sampai akhirnya di pantai. Ini kita lagi ada di Pantai Palangpang yang juga tentunya masih termasuk di kawasan Geopark Cilatu Pelabuhan Ratu. Dan lihat ombaknya nggak begitu besar dan cocok banget sih buat yang pengen berenang. Dan keesokan harinya nih pagi-pagi kita bakal nyebrang ke pulau yang ada di sana, yaitu namanya Pulau Kunti. Jadi ikutin terus keseruannya. Dan ada yang penasaran nggak sih teman-teman tim Tribun lagi pada ngapain di pantai ini? Yuk. Ya Tribuners, kita lagi enak-enak nih mau jalan-jalan, nikmatin pantai, tapi ada aja yang ganggu. Bisa dilihat sendiri kan, masih banyak sampah di sini. Dan sampahnya tuh ada di pinggir-pinggir pantai, jadi kayaknya ini bukan dari pengunjung ya, kebanyakan kayaknya dari yang di daerah sana, pantai-pantai daerah sana. Kemudian akhirnya ke bawah ombak sampai ke sini. Jadi Tribuners inget ya, jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan dimanapun itu, karena bakal berimbas ke berbagai sektor termasuk pariwisata. Jadi kita nggak bisa nikmatin, nggak bisa healing dengan estetik. Hari panjang kita tutup
ditutup dengan bermain di pantai. Rasa lelah setelah perjalanan kurang lebih 5 jam terbayarkan dengan indahnya matahari terbenam di pantai Palangpang sebelum kembali menjajal destinasi seru di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu esok hari. Selamat pagi Tribuners. Nah, saat ini nih pagi-pagi sekitar sekarang jam 6 pagi lah, kita udah siap-siap nih mau snorkeling. Tapi sebelum snorkeling kita bakal mengunjungi dulu beberapa pulau. Jadi di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, tepatnya di sekitar pantai Palangpang ini ada 3 pulau, yaitu ada Pulau Mandra, Pulau Manuk, dan Pulau Kunti. Dan terakhir kayaknya kita bakal stay dulu di Pulau Kunti selama sambil bersih-bersih ya habis snorkeling. Jadi ikutin terus keseruannya. Oke, Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Mang Saman yang bakal jadi tour guide kita berarti nih pada hari ini buat ngelilingin pulau-pulau dan juga destinasi-destinasi yang ada di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Tepatnya ini di pantai apa, Mang? Karena kalau sekarang berada kita di daerah Lapa Bantal. Oke, daerah Pantai Lapa Bantal. Nah, ini kita mau menuju ke Pulau Kunti. Jadi turunnya pasti di sini ya, Mang ya? Siap. Tapi yang kamu khusus yang di sini. Kalau yang lain hanya lewat aja. Mereka gitu. langsung pasir putih. Kalau kami karena ada edukasi dan geologi, ya kami turunnya di sini kita jelasin. Oke, jadi sebenarnya ada tempat buat turun lagi di yang Siap. lain ya. Oke. Pulau Kunti. Pulau ini bisa ditempuh sekitar 10-15 menit dari pantai Palangpang. Lava banta jadi salah satu keunikannya. Lava yang mengeras karena proses pendinginan alami di Pulau Kunti ini diperkirakan berusia 300 juta tahun. Tapi pasti Tribuners penasaran, kenapa pulau ini dinamakan Pulau Kunti ya? Nah, Tribuners, sekarang saya sudah berada di Pulau Kunti. Sebenarnya saya penasaran nih, Mang. Kenapa sih dinamain Pulau Kunti? Oke, selamat pagi semuanya. Sampai berjumpa lagi di Pulau Kuntinya. Nah, saya mau jelasin ada 2 sisi di sini. Saya mau jelasin dari sisi geologi dan cerita rakyat. Kenapa dinamain Pulau Kunti? Nah, ini Pulau Kunti ini ceritanya dulu di zaman purba di Kutub Utara itu ada sesar, namanya sesar Eurasia. Dia bergerak ke selatan akibat terdorong oleh magmatik dari bawah ke mantel mendorong ke sesar ini. Nah, dari selatan juga ada lempeng Indo-Australia, dia bergerak ke utara. Akhirnya di sini subduksi, tabrakan, dia terlipat, tersingkap, terbalik, naik ke permukaan, jadilah Pulau Kunti ini. Nah, baru rentetan Pulau Jawa terbentuk. Inilah yang namanya Geopark yang tercatat di UNESCO sebagai 188 geopark baru dunia dari 44 negara. Salah satunya Geopark Ciletuh dari Indonesia, yaitu Island Kunti Indonesia. Island Kunti. Nah, kalau secara apa tadi? Cerita rakyatnya. Kenapa dinamain Pulau Kunti? Karena di sebelahnya ini atau di bawah ini tuh ada komplek batuan melang. Melang itu sejenis batuan subduksi yang campur aduk. Dia diendapkan di laut yang paling dalam, dia terangkat oleh gempa tektonik, disatukan dengan sedimen lumpur Ciletuh. Bentuknya kayak dam ke bawah. Nah, di bawahnya ini banyak gua-gua kecil. Jadi kalau dihantam gelombang 4-5 meter, dia akan mengeluarkan gema mirip dengan orang ketawa. Dinamainlah Pulau Kunti. Karena Pulau Kunti ini bukan pulau, tapi tanjung daratan yang menjolor ke laut. Jadi sebenarnya ini tanjung ya? Tanjung Kunti. Katanya ini tapak kaki manusia purba katanya. Bandingin sama tapak kaki saya. Lihat, ini perbandingannya sangat kelihatan banget ya. Ini gede banget, tapi saya heran nih, ini kekikis atau gimana? Jarinya cuma ada 3. Gitu. Ini kelingkingnya kayaknya begitu. Jadi ini jempolnya? Iya, enggak. Oh, jempolnya beda? Keinjak. Oh gitu. Enggak bikin. Iya, dia nggak bikin jejak. Gitu. Who knows ya? Ini bener apa enggak? Nah, sekarang kita lagi di mana nih, Mang? Ya, kebetulan kita berada di Gua
Jomblo atau Gua Purba Pulau Kunti yang berusia 60 juta tahun. Oke, berarti sama tuanya kayak yang batuan tadi di depan. Ya, beda kalau yang Pulau Kuntinya itu 65, kalau ini 60. Jadi lebih tua itu ya? Ya, lebih tua itu. Nah ini apa namanya? Apa sih ininya sampai dinamain jomblo gitu? Oh, siap. Khusus buat orang jomblo kah? Iya. Jadi ini di sini ada mitos. Jadi siapa aja yang masuk ke Gua Purba Pulau Kunti, pulangnya suka cepat dapat jodoh. Oh gitu. Berarti saya bisa dong masuk ke dalam? Bisa. Ini kalau cerita geologinya, ini gunungnya bibir pantai dulunya dihantam terus sama gelombang laut dari sini, dari rongga ini. Akhirnya ada pengkosan ke dalam 15 meter. Oh, 15 meter. Tingginya 9 meter. Nah, di dalamnya tidak diketemukan batuan salaktit atau stalaktit karena gua kering. Oh. Cuman cerita rakyatnya ada mitos, siapa aja yang masuk ke Gua Purba Pulau Kunti, pulangnya suka cepat dapat jodoh. Kita akan membuktikan nih. Nah, sekarang saya jomblo. Apakah setelah saya masuk gua ini akan mendapatkan jodoh? Jadi ini guanya sekitar dalamnya itu 15 meter. Jadi ini gua kering. Jadi bukan gua yang terbentuk ada Itu burung walet atau alpinis. Oke, agak kaget ya tadi katanya ada penghuni tetap. Ternyata penghuni tetapnya adalah satwa, yaitu burung walet. Jadi makin ke dalam tuh makin apa ya? Makin pendek gitu, jadi bentuknya. Sayangnya di sini masih banyak sampah sebenarnya, mungkin kayak ada orang yang iseng-iseng nongkrong di sini tapi sampahnya nggak dibawa. Jadi sekali lagi buat Tribuners yang berwisata kemanapun itu, untuk jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa bawa trash bag sendiri, bawa pulang sampahnya, terus buang di tempat seterusnya. Mungkin udah agak gelap ya kalau dari kamera, karena emang udah kayak matahari udah minggu. Nah ini ujungnya Tribuners. Wah, menarik banget ternyata ya Pulau Kunti ini. Coba kita buktiin ya, setelah masuk Gua Jomblo tadi, apakah saya bakal nemu jodoh? Nah, sekarang kita lagi siap-siap buat ke destinasi terakhir kita. Ada yang bisa nebak? Oke, Tribuners, ini destinasi terakhir kita yaitu snorkeling di pantai Palangpang. Jelajah bumi Pajajaran. Indahnya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu tidak akan pernah bisa terlupakan. Waktu 2 hari hanya bisa kita habiskan untuk menjelajah sebagian kecil dari indahnya UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Semoga di lain kesempatan, Jelajah Bumi Pajajaran bisa kembali mengeksplor destinasi lain yang ada di sini. See you in next episode, Tribuners!